Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita beri. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sembah Tuhan, oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, glory bagi haleluya, haleluya. Amin Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, ya haleluya, ya Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh, tiada yang seperti-Mu. Amin Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sirala marala marala bo, tiara papa papa se, siara na 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 mayara bo, siara na na bo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar melimpah. Kami
rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Hadirlah dalam setiap hidup kami Tuhan. Ora papa siara lama siara nama ya lama siara lama. Oh ya rabas ya lama lama siara nama ya lama. Oh ya papa ya lama siara ya papa glory bagimu, haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, glory bagimu, Kau Allah setia, Allah yang baik, oh Yesus, amin. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terimalah pujian kami Tuhan. Boleh menjadi bau yang harum dalam kerajaan-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan puji-pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami serahkan hamba-Mu Tuhan di tangan kuasa-Mu Tuhan sepenuhnya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau membentuk kami lebih indah lagi ya Bapa. Tegur kami ya Bapa pada malam hari ini di mana kami salah Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau boleh menjadi bejana yang indah Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Segala kuasa apapun Tuhan, kuasa roh kegelapan yang mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami perangi, kami patahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu sepenuhnya boleh menjadi bagian
Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Allah yang luar biasa Tuhan. Dan menjadi ucapan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami boleh terima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Theo Novi untuk pujian penyembahannya. Welcome home juga untuk Hilri Teh Loren. Welcome home, kalau bisa tolong Hilri Teh Loren, mungkin bisa dinyalakan videonya. Ayo kita sama-sama di sini saling mengenal. Mungkin videonya bisa dinyalakan supaya wajahnya juga boleh tampak. Terima kasih Hilri Loren. Terima kasih. Salam kenal dari kami PD Faithful. Terima kasih, Tuhan berkatin. Yuk, sama-sama kita semua di tempat ini sama-sama belajar untuk firman ya. Tuhan hari ini mau sampaikan suatu firman yang luar biasa menurut saya buat kita semua di tempat ini. Kita langsung ya untuk baca firman-Nya. Kita langsung buka di Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22. Ya. Kisah Rasul 22, kita mulai di ayat pertama. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat ini. Tuhan cuma mau sampaikan ayat pertama, Kisah Rasul 22, ayat 1 sampai 10. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Saya akan mulai membaca. Ayo, saudara-saudara sekalian seiman, ayo kita sama-sama menyimak firman Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan ada untuk memberi jawaban atas setiap apa yang menjadi pergumulan kita di tempat ini. Ayo, saya akan mulai baca. Kisah Rasul 22 ayat 1 berjudul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kisah Rasul 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, dan dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpin Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. 4. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damasik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damasik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. 7. Rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? 8. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkit, kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damasik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Firman Tuhan hari ini di Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai ayat 10 ini menceritakan seorang Paulus. Gimana Paulus ini punya karakter yang luar biasa ya. Kalau mungkin di zaman dahulu ini Paulus ini seorang Farisi yang tahu kebenaran Tuhan, bahkan tahu firman. Dia dididik di bawah seorang imam besar, tetapi dia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Ya, Paulus ini seorang yang punya
orang yang punya karakter yang cukup keras. Kalau dia melakukan sesuatunya, kalau kita baca di firman, dia akan melakukan sampai tuntas. Bahkan apapun yang saat ini dia yakini atau dia imani, dia akan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Inilah Paulus. Ya, Paulus dulu seorang yang menentang jalan Tuhan. Dia banyak membunuh orang-orang pengikut-pengikut Kristus di zaman itu. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu merubah pandangan hidupnya, merubah karakternya, berubah menjadi seorang yang bukan pengikut lagi, tapi murid Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau tekankan hari ini di tempat ini. Ya, saya akan langsung untuk firman hari ini, apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita di tempat ini. Jadi, tema hari ini saya akan kasih tema penuhi panggilanmu. Kenapa kok saya kasih penuhi panggilanmu? Karena saat Paulus ini tidak mengerti panggilannya, dia menentang jalan Tuhan. Ketika ia mengerti apa yang menjadi panggilannya, dia penuhi panggilan itu. Dia mengerjakan penginjilan, bahkan dia mengerjakan pelayanannya. Bahkan dia diutus sampai pada negeri-negeri yang bukan Yerusalem, ya, bangsa-bangsa lain. Karena besarnya kasih Tuhan buat kita, sehingga kita sendiri ini bukanlah bangsa Yahudi. Kita ini hanya cangkokan. Tapi Tuhan berikan kita semua di tempat ini, bangsa lain, untuk menerima janji jalan, janji keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, penuhi panggilanmu. Panggilan Tuhan ini untuk apa? Panggilan Tuhan ini penuhi panggilanmu. Panggilan Tuhan ini apa? Panggilan Tuhan ini adalah apa? Ya, saya mau jelaskan. Panggilan Tuhan ini untuk memanggil kita supaya kehidupan kita mempunyai tujuan yang unik. Kenapa kok unik atau spesial? Karena kita semua ini manusia, diciptakan dengan karakter yang berbeda, diciptakan dengan cara yang tidak sama, diciptakan dengan cara pandang yang beda, dan kita masing-masing di tempat ini punya kelebihan dan namanya kekurangan. Kenapa kok unik? Karena kita semua saling melengkapi dalam kehidupan ini. Jadi, tujuan panggilan Tuhan ini adalah memenuhi tujuan spesial Tuhan atau tujuan unik di dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita hari-hari ini. Dan menemukan lebih lagi, menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekedar hidup untuk diri sendiri. Ini yang namanya penuhi panggilanmu. Jadi, tujuan dari panggilan ini Tuhan berikan karena kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Tuhan ciptakan kita tidak sama. Jadi sesuatu yang unik. Nah, untuk tujuan yang unik, tujuan yang Tuhan buat kita di dalam kehidupan maupun pelayanan kita, menemukan tujuan yang lebih besar daripada sekedar hidup untuk diri sendiri. Jadi kita harus berdampak ini untuk orang sekitar kita, selain kebutuhan, kepentingan kita sendiri. Ini maksud dari penuhi panggilanmu. Jadi Tuhan punya tujuan untuk memanggil kita. Tapi apa panggilan kita saat ini? Ini yang Tuhan mau beritahukan buat kita di tempat ini. Apa panggilan kita? Ya, mungkin hari ini panggilan Tuhan pada kita ini berbeda-beda. Karena sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin saat ini ada yang sebagai hamba Tuhan, mungkin saya. Mungkin ada yang juga sebagai worship leader, seperti Theo. Juga ada juga yang sebagai pekerja hari ini. Juga ada sebagai penasehat, pengajar mungkin dalam gereja, bahkan sebagai pekerjaan mungkin sebagai dalam perusahaannya, mungkin juga ada yang di tempat ini juga sebagai donatur untuk pekerjaan Tuhan. Kita masing-masing ini punya bagian dan panggilan masing-masing dalam kehidupan kita. Tetapi hanya satu, seperti dalam Kisah Rasul, pusat kita tetap satu. Siapa? Kristus sebagai kepala. Jadi tujuan kita memenuhi panggilan Tuhan untuk tujuan yang unik, tujuan yang besar Tuhan mau buat kita dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Untuk menemukan tujuan yang lebih besar itu. Tujuan yang lebih besar itu berarti kehidupan kita akan semakin berdampak untuk orang sekitar kita. Bukan hanya sekedar untuk hidup diri kita sendiri loh. Hari ini yang Tuhan mau katakan. Apa panggilan kita? Ya ini tadi. Apa yang saat ini kita kerjakan? Mungkin saya hamba Tuhan, ada yang tempat ini sebagai donatur, mungkin hari ini ada sebagai seorang worship leader, mungkin ada juga pekerja di perusahaan apapun hari ini. Tapi pusat kita tetap satu,
Kristus sebagai kepala. Tiap panggilan, apapun yang hari ini kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang hari ini kita kerjakan, itu harus menyenangkan hati Tuhan. Memaksimalkan. Karena kita ini seorang figur Kristen. Figur Kristen ini harus hidup berdampak dan berbuah untuk sekitar kita. Ini harus kita lakukan hari ini, saudara-saudara. Penuhi panggilanmu. Sama seperti Paulus hari ini memenuhi panggilannya. Tuhan suruh dia pergi, saat dia mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, dia merubah arah hidupnya. Dia penuhi panggilan Tuhan. Bahkan dia merelakan kehidupannya untuk dipakai Tuhan. Untuk membawa nama Tuhan Yesus. Bahkan mengorbankan masa kehidupannya. Mungkin hari ini kalau dia nggak berjalan bersama Tuhan, dia bisa dapat jabatan enak loh Paulus ini. Seorang yang punya jabatan enak, bahkan ditakuti. Punya nama besar di kalangan orang Yahudi. Tapi dia meninggalkan zona nyamannya. Ikut Yesus mengibarkan penginjilan waktu itu. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita hari ini. Ya, kenapa kok kita harus memenuhi panggilan itu? Saya mau cuma katakan kenapa kita harus memenuhi panggilan itu. Kita langsung buka di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang seturut Tuhan, yang pekerjaan itu punya dampak untuk sekitar kita, yang menghasilkan buah untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengapa? Kenapa kok kita harus memenuhi panggilan itu? Kenapa kita harus juga mau? Kita langsung buka langsung di 1 Korintus 6 ayat 20. Ini juga ayat penguat ya. Sebab kamu telah dibeli dan harga yang telah lunas dibayar, karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Apa yang hari ini bisa kita kerjakan? Kita harus kerjakan secara maksimal. Kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan ini harus maksimal untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin di pekerjaan kita bekerja sekarang karyawan swasta. Mungkin ada yang bekerja di pekerjaan rumah tangga. Kita harus mengerjakan itu dengan sukacita. Apa yang Tuhan percayakan, kita harus kerjakan itu dengan sukacita. Dan yang terpenting saat ini, memahami kehendak Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kita ini kerjakan. Ya ini yang terpenting ya. Kita harus memahami kehendak Tuhan, apa yang untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, saya akan langsung masuk poin. Bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan? Kita langsung masuk poin. Poin pertama, izinkan Tuhan bekerja dalam aspek kehidupan kita. Izinkan Tuhan bekerja ini bukan berdoa saja yang mungkin saya sudah ulas di minggu-minggu kemarin, tapi berdoa dan berjaga-jaga saudara-saudara. Kalau kita berdoa, berarti satu arah. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau untuk lakukan buat kita. Mungkin hari ini Tuhan katakan, mungkin kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaan ini, Tuhan berkati. Tapi Tuhan mau katakan sesuatu. Nah, nanti di depan ini ada halangan. Coba kamu nanti katakan hikmatku ya, katakan perkataanku ini. Aku taruh hikmat padamu. Nah, itu kita nggak bisa lakukan hanya berdoa. Kita butuh yang namanya berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus sendiri aja berjaga-jaga 1 jam waktu di Taman Getsemani. Kita harus punya waktu berjaga-jaga bersama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Seorang Kristen seringkali kita hanya berdoa. Kita tidak pernah berjaga-jaga dengan firman. Padahal hari ini kita tahu mungkin di tempat ini yang sebagian sudah pernah pribadi dengan saya. Bahwa firman itu bisa bicara. Bahwa firman itu bisa menjawab apa yang jadi persoalan kita hari-hari ini. Ya, jadi izinkan Tuhan bekerja dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Harus ada berdoa dan berjaga-jaga. Ini yang mau Tuhan katakan untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Poin kedua yang langsung saya akan berikan. Poin kedua, taat dan percaya atas perintah Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi pada saat Tuhan mau mengerjakan sesuatu, kalau nggak sesuai dengan daging kita, kita nggak mau. Misalnya kita doa nih sama Tuhan, Tuhan berkati ya pekerjaanku ini. Tuhan bilang ada sesuatu nanti di depan. Ada sesuatu yang enggak baik. Ya kan? Tuhan, kita enggak percaya. Bahkan kita enggak taat. Tuhan kasih tahu sudah rambu-rambunya untuk saat kita jalan ke sana. Nah,
Izinkan Tuhan bekerja dalam aspek kehidupan kita dan taat dan percaya atas perintah Tuhan. Ini butuh yang namanya dilakukan seimbang dalam kehidupan rohani kita. Kalau ini dilakukan tidak seimbang, berarti kita di tempat ini tidak memenuhi panggilan Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan. Poin ketiga yang Tuhan mau beri untuk kita, ini poin yang terakhir. Nikmati setiap proses bersama Tuhan. Kenapa kok harus dinikmati? Kadang kita doa, Tuhan aku mau ini, tapi kalau hasilnya nggak sesuai dengan hati kita tidak pernah mau yang menikmati namanya proses. Setiap kita, orang hidup, setiap kita saat ini masih ada dalam kehidupan kita ini ada di dalam proses pergumulan kita. Tapi kalau kita tidak mau menikmati proses itu, gimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Nah, penuhi panggilanmu, izinkan Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui berdoa dan berjaga, taat dan percaya atas perintah Tuhan. Percayalah, hari-hari ini Tuhan tidak pernah kasih rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera itu ada buat kita tempat ini. Kita ini murid juga anak. Nikmati setiap proses. Kenapa kok saya harus menikmati? Karena baik dalam proses itu ada keadaan yang tidak baik atau tidak baik, kita harus bersyukur. Ini yang terutama. Saat menikmati proses, harus ada ucapan syukur. Kenapa kok harus ada ucapan syukur dalam menikmati proses bersama Tuhan ini? Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, susah buat kita. Kenapa? Seorang manusia kalau tidak pernah mengatakan ucap syukur untuk segala yang kita terima, baik atau tidak, kita tidak pernah hidup. Di dalam namanya kepuasan. Pasti semuanya kurang. Kenapa kok harus bersyukur? Karena orang yang selalu mengucap syukur punya kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga tidak gampang jatuh di dalam keinginan daging. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, kita tidak puas. Akhirnya kita jatuh dalam namanya keinginan daging. Dan keinginan daging itu apa? Dosa. Keinginan daging ini apa? Kepentingan pribadi kita loh. Seringkali kepentingan pribadi kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Dosa. Nikmati setiap proses. Izinkan Tuhan bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui berdoa dan berjaga-jaga. Taat dan percaya atas perintah Tuhan. Ini dua. Poin pertama dan poin kedua ini harus dilakukan seimbang. Kalau kita tidak melakukan ini seimbang, kita nggak akan bisa memenuhi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Nikmati setiap proses bersama Tuhan. Baik keadaan kita mau baik, mau tidak baik, tetap bersyukur. Karena kadangkala kita ini sebagai seorang Kristen tidak bisa yang namanya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita hanya bisa mengeluh dan menuntut. Karena itu keinginan daging. Tapi hari ini Tuhan juga mau kalau saat kamu penuhi panggilanmu, nikmati setiap proses ini bersama aku atau bersama Tuhan. Kenapa kok harus tetap ada ucapan syukur? Ini yang harus saya tekankan. Karena orang yang selalu mengucap syukur punya kekuatan. Di saat orang mengucap syukur ada kekuatan di situ. Kekuatan di dalam Tuhan sehingga tidak gampang jatuh dalam keinginan daging. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur dalam apapun keadaan kita hanya mengeluh, menuntut apa yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita akan jatuh. Jatuh di dalam yang namanya dosa. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini saya mau cuma berikan. Saat kita, ini ya kata-kata yang maksudnya Tuhan tekankan. Waktu saya baca firman ini, satu kata-kata yang membuat saya terhibur. Dan Tuhan ini tahu banget, Tuhan mengerti banget hati kita. Saat kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti saat kita melakukan panggilan Tuhan atau memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mempunyai respon hati yang benar. Saat kita memenuhi panggilan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, berarti kita mempunyai respon hati yang benar. Karena kita memenuhi panggilan Tuhan loh. Kita menyenangkan Tuhan loh. Kita memiliki respon hati yang benar. Tapi, saudara-saudara, ini yang bagian yang luar biasa Tuhan kasih hikmat buat saya waktu itu. Saat kita mempunyai respon hati yang benar, percayalah saudara-saudara, mujizat yang kita tunggu, hanya tinggal tunggu waktu.
Tuhan kerjakan buat kita. Masa penuaian tinggal tunggu waktu untuk Tuhan kerjakan buat kita. Kenapa? Respon hati kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menyenangkan Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita cuma tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali saat memenuhi panggilan Tuhan, kita lari dari panggilan Tuhan karena merasa apa? Nggak enak ikut Tuhan. Harus ini, harus itu, nggak sesuai dengan firman. Maunya keinginan daging kita yang lebih naik. Tuhan kasih aku berkat, Tuhan kasih aku kesehatan, aku baru mengikut Engkau. Tuhan, ingat saudara-saudara, Tuhan tidak butuh kita, tapi kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, saat kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah satu hal, kita sedang memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Saat kita memiliki respon hati yang benar, dan ditambah iman percaya yang kemarin saya bawa di khotbah umum, akan mengantar kita yang namanya mujizat, yang namanya masa penuaian, yang namanya pertolongan terjadi atas kehidupan kita. Mudah toh jadi orang Kristen, tapi proses nggak enak buat kita. Tapi mau nggak kita jalan di zona yang itu? Nah, saya kembalikan semua buat kita di tempat ini. Firman ini pedang bermata dua, bukan untuk saudara saja, tapi buat saya juga harus berjalan di dalam zona saya. Tapi hari ini Tuhan kasih 3 kunci ini bukan satu kebetulan. Ini juga kunci juga saya harus menjalankan ini supaya saya juga bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar buat kita. Bukan saya yang besar loh, tapi Tuhan kita yang besar di dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan mampu mengerjakan apa yang kita tidak bisa kerjakan hari ini. Penuhi panggilanmu hari ini dan percayalah bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang besar. Respon hati yang benar membawa kita kepada pertolongan, kepada mujizat. Terima kasih. Hanya ini aja firman saya mau sampaikan. Ayo sama-sama kita doa dulu. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap firman-Mu. Hari ini kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan murid-murid-Mu Tuhan, kami mau memenuhi panggilan kami dalam kehidupan kami. Bahkan boleh menyenangkan Kau lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan, hari ini seperti Paulus. Bawa kami seperti Paulus yang luar biasa dalam mengerjakan setiap hal. Selalu bersyukur dalam apapun. Tuhan, taruh firman-Mu dalam loh hati kami yang paling dalam, supaya kami mengerti apa yang menjadi bagian-Mu, apa yang harus kami kerjakan di dalam-Mu. Karena kami percaya hanya Engkau saja Tuhan, yang saat ini bisa membawa kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pujian penyembahan ini pada Theo. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapan, rindu selalu dekat denganmu,
tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oh ya Papa terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan-Mu, kasih setia-Mu sungguh besar. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi oh Yesus, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami seperti-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menerima panggilan-Mu Tuhan, sesuai Tuhan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Ora Bapa siralah lama sekarang. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengiring Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat akan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami semakin hari Tuhan boleh semakin setia di hadapan-Mu Tuhan, setia untuk mengiring Engkau ya Bapa. Ya Bapa, ya haleluya, makasih Tuhan. Haleluya, haleluya, makasih.